Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evan, ya, salah satu co-founder Syariah Saham. Kebetulan malam ini diamanahi nih oleh Mang Amsi dan Kang Adi untuk kita berbincang terkait instrumen investasi lain selain saham syariah. Karena kan kita seringnya ngomong saham syariah terus ya, karena memang judul komunitasnya Syariah Saham. Tapi kebetulan kita sekarang lagi kolaborasi nih dengan Indogold, dan kita berpikir ada baiknya juga nih untuk kita juga ngobrolin instrumen investasi syariah lainnya, yaitu salah satunya kan emas ya. Nah, banyak sekali hal-hal terkait investasi emas yang saya pikir itu mungkin sudah teman-teman ketahui sebelumnya, tapi ada baiknya kita ulang-ulang juga. Mungkin ada yang kita kelupaan atau ada yang mungkin malah belum ngerti, belum paham, belum pernah. Jadi kita sharing pengalaman aja di sini. Dan apapun yang saya sampaikan di sini adalah murni berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi saya ambil beberapa cerita dari pengalaman saya pribadi terkait emas ya, investasi instrumen emas yang telah saya jalani sekitaran sejak tahun 2011, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sebelum kita mulai tentang investasi, selalu saya awali tentang ilmu uang dahulu. Karena lagi-lagi saya perlu ingatkan, ilmu investasi adalah ilmu terakhir tentang uang. Jangan terburu-buru kita melompat untuk belajar investasi kalau kita belum tahu dan belum ajak di ilmu uang nomor 1 dan nomor 2. Jadi ilmu investasi itu adalah ilmu uang nomor 3. Mungkin beberapa teman-teman udah bosan saya ceritakan ilmu uang nih ya, karena memang mungkin sudah khatam, tapi bagi teman-teman yang belum, ilmu uang itu sebenarnya buat saya pribadi itu ada 3. Yang pertama, ilmu mencari uang, yaitu tentang bagaimana cara kita mencari ragam sumber pendapatan, gitu ya. Karena sumber pendapatan itu tidak hanya gaji, banyak sumber pendapatan. Jadi beda antara pendapatan dengan gaji. Gaji itu adalah pendapatan yang kita dapatkan karena kita bekerja di perusahaan atau di tempat bekerja ya. Itu namanya gaji. Sedangkan pendapatan ada juga dalam bentuk hal lain, misalkan pendapatan dari berdagang, pendapatan dari ngebikin konten, pendapatan dari apalagi ya, jualan buku gitu ya, atau pendapatan dari dropshipper, macam-macam bentuk pendapatan, atau pendapatan dari dividen saham, pendapatan dari beli franchise. Jadi itu adalah ragam pendapatan. Jadi ilmu uang pertama yang harus teman-teman pelajari adalah ilmu mencari uang. Tujuannya adalah membuka horizon berpikir kita bahwasanya uang itu tidak hanya didapatkan melalui gaji saja, tapi melalui berbagai macam sumber. Ya, itu ilmu mencari uang. Ilmu uang yang kedua adalah ilmu kelola uang. Kalau misalkan kita sudah punya uang, maka tugas kita sekarang adalah mengelola. Mengelola ini adalah memenuhi kebutuhan kita dan mengendalikan keinginan kita. Jadi kalau misalkan kita sudah bisa mencari uang dengan banyak ragam cara, tugas selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengelola supaya uang yang kita cari itu benar-benar bisa bermanfaat untuk diri kita, keluarga, masa sekarang kita. Jadi kita mesti kelola berapa pendapatan kita, berapa pengeluaran kita. Nah, itu ilmu kelola uang. Seringkali kita berbicara tentang financial literacy itu tentang kelola uang, tapi tidak mencari tahu dulu tentang ilmu mencari uangnya. Jadi karena bagaimanapun mengelola uang yang sedikit itu tentu lebih sulit ketimbang mengelola uang yang lebih besar. Jadi misalkan salah satunya bagaimana kita ngebudget dana darurat, boro-boro dana darurat yang kita tabung untuk hidup sehari-hari saja sulit, ya. Jadi boro-boro kelola uang, uangnya saja belum cukup. Nah, jadi sebelum kita kelola uang, pastikan dulu kita bisa mencari uang. Dan sudah kita bisa mencari uang, pastikan kita bisa mengelola uang yang kita cari tersebut sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan kita dan
mengendalikan keinginan kita. Nah, kalau misalkan sudah bisa mencari uang, sudah bisa mengelola uang, barulah kita bicara masa depan. Karena investasi itu kita bicara masa depan, bukan masa sekarang. Kelola uang itu masa sekarang yang kita kelola. Sedangkan hari ini yang kita kelola. Sedangkan esok, minggu depan, bulan depan, tahun depan, untuk anak, dana pensiun, itu semuanya masa depan. Ini ilmunya investasi uang. Nah, ilmu investasi uang ini selalu kita gaungkan ya dalam konsep kami di Syariah Saham yang berlandaskan Fatama ya, keseluruhan. Kita harus tahu dulu mindset-nya apa, metodenya apa, dan bagaimana manajemennya. Nah, ini hanya sekilas saya sampaikan supaya kita nggak terburu-buru nih ngomongin investasi emas, padahal uangnya aja belum ada gitu ya. Ngomongin investasi emas, padahal pengeluaran masih lebih besar daripada pendapatan. Gitu ya. Jadi, ini adalah ilmu ketiga dari ilmu uang, yaitu ilmu investasi. Lalu lagi-lagi kita harus jelas dahulu kenapa kita berinvestasi. Gitu. Jadi ini adalah mindset-nya nih. Kenapa? Kita harus tahu dulu kenapa kita berinvestasi. Jadi kita harus tentukan apa kebutuhan kita untuk investasi. Apakah hanya sekedar keren-kerenan? Apakah biar bisa kongko nongkrong ngobrolin investasi bareng teman-teman? Atau memang ingin mendapatkan uang tambahan, menumbuhkan aset, mencapai financial goals, lain-lain dan sebagainya. Kita harus ajak dulu nih. Sebelum kita bicara mau investasi dengan instrumen apa, kita jelas dulu, ini investasi untuk apa dan kenapa. Nah, kalau misalkan kita sudah jelas nih kenapa kita perlu berinvestasi, penting berinvestasi, sudah masuk ke dalam pemahaman kita bahwasanya ini hal yang penting buat saya dan harus saya lakukan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah asset mapping and planning. Ini istilahnya rada teknis ya, dan memang secara implementasi pun cukup teknis, dan mungkin nggak banyak orang-orang yang melakukan secara sadar. Nah, apa yang dilakukan dalam konteks asset mapping and planning? Kita mesti tahu dulu nih, kan kita katanya tadi mau investasi. Investasi itu sebenarnya adalah cara untuk mencapai financial goals. Jadi tujuannya adalah financial goals, caranya adalah investasi. Jadi jalannya adalah investasi dari satu titik masa sekarang present menuju titik masa depan future, itu caranya adalah investasi. Sedangkan instrumennya adalah kendaraannya. Tuh. Ya. Jadi tentukan dulu goals apa yang ingin kita capai terkait investasi kita ini. Macam-macam. Ada yang biaya pensiun, dana pensiun, ada biaya pendidikan anak, biaya haji, dan lain sebagainya ya. Lalu kemudian di tiap-tiap financial goals ini, financial goals itu nggak cuma 1, 2, bisa banyak. Runut aja, di list satu-satu. Di tiap-tiap financial goals yang teman-teman punya, itu di sampingnya itu berikan estimasi waktu, kapan. Misalkan saya punya financial goals untuk biaya pendidikan sekolah anak saya, katakanlah SMA ya. Anak saya yang paling gede sekarang umurnya 8 tahun, berarti sekitaran dia SMA itu sekitaran 9 tahun lagi lah ya. Nah, 9 tahun lagi. Jadi saya punya slot untuk biaya sekolah anak saya untuk SMA itu 9 tahun gitu. Mungkin kalau misalkan ada yang ingin naik haji, itu berapa tahun lagi. Kemudian dana pensiun itu berapa tahun lagi. Jadi di setiap financial goals, di sampingnya ada estimasi waktunya. Nah, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah, untuk saat ini, petakan semua aset yang kita punya. Nah, ini adalah hasil dari ilmu kelola uang tadi. Kita tahu berapa uang yang kita punya, berapa harta yang kita punya, dan dalam bentuk apa saja. Ya. Karena harta tidak hanya dalam bentuk uang ya, ada harta yang berbentuk liquid ya seperti cash, dan ada juga harta yang misalkan aset yang non-liquid, misalkan deposito bisa dibilang non-liquid ya, karena dalam rentang waktu tertentu baru bisa dicairkan, atau misalkan saham juga, emas juga deposito, dan lain sebagainya. Ini saya kasih contoh bentuknya seperti apa.
Hasilnya adalah seperti ini, asset mapping and planning kita. Jadi, kita tahu persis sekarang, itu ada berapa persen proporsi harta kita di berbagai macam bentuk instrumen investasi. Kalau belum nggak masalah, misalkan sekarang banyaknya di tabungan aja, berarti dalam bentuk cash. Ya bilang berarti 100% dalam bentuk cash. Gitu ya. Atau misalkan sekarang ada sebagian dalam bentuk saham, itu berapa persen? Gitu ya. Di sini saya tidak memasukkan aset tidak bergerak seperti ya aset kendaraan sih aset bergerak sebenarnya, tapi misalkan properti, rumah pribadi atau ruko itu nggak saya masukkan. Ini adalah aset yang non tidak aset yang nggak seperti itu, bukan aset properti lain sebagainya. Jadi ini murni yang seperti saham, deposito, emas, bisnis. Kalau misalkan ada uang yang diputar bisnis, cash dan misalkan ikutan proyek-proyek pengadaan bisa dimasukkan juga. Jadi ini adalah salah satu bentuk aset mapping. Kalau saya sekarang posisinya adalah karena saya secara investasi itu saya bukan sangat sih, relatif condong ke saham yang saya pahami. Itu saya sekarang ada 60% di saham, kemudian emas saya sekitaran 13%, 14% sekarang. Cash saya cuma sedikit di tabungan karena saya bukan tipikal yang senang menumpuk-numpuk uang di ATM atau di tabungan. Jadi saya langsung ubah bentukan, saya langsung transfer ke RDI atau saya langsung ubah bentukan ke emas atau lain sebagainya. Saya punya bisnis juga, saya juga punya alokasi uang untuk join di proyek-proyek gitu ya. Tapi saya nggak punya deposito, bedanya itu aja. Jadi kalau ini udah dilakukan, kita paham betul sekarang berapa uang yang kita bisa alokasikan untuk suatu instrumen investasi. Misalkan nih, kita awalnya punya 30% di saham. Nah, ketika tadi Kang Adi bilang, wah saham kayaknya lagi ini ya, lagi jelek gitu. Ya kita udah kebayang, misalkan emas kita baru berapa persen ya, misalkan emas kita baru 5% awalnya, kita coba pindahkan 5% alokasi di saham itu nambahkan ke emas misalkan. Jadi sekarang emasnya kita plan jadi 10% aset kita. Planningnya seperti itu gitu. Supaya apa? Karena namanya harta itu kan kalau buat saya pribadi, itu tugas saya adalah menjaga nilai dan menumbuhkan. Jadi minimal menjaga nilai, optimal menumbuhkan. Optimal buat saya ada 20% per tahun. Jadi saya mesti pintar-pintar untuk melihat instrumen mana yang bagus, instrumen mana yang lagi stuck. Saya nggak fanatik untuk misalkan harus 100% di saham. Di saat saham lagi anjlok, saya tetap hajar jor-joran. Saya bukan tipikal seperti itu. Saya sangat-sangat moderat. Ya. Jadi ketika saya lihat saham lagi jelek, saya alihkan ke saham. Atau misalkan pada saat sebelumnya itu saham lagi jelek-jeleknya pada saat COVID, saya coba mulai juga alihkan ke emas beberapa persen, cuma sedikit, dan juga coba di bisnis yang berbeda gitu ya. Jadi alokasi itu yang kita coba mix and match, gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan itu udah beres, sekarang kita masuk nih tentang instrumen investasinya. Namanya investasi syariah, itu mesti halal, legal, logis. Halal, acuannya apa? Fatwa MUI. Udah ada belum aturan mainnya di Fatwa MUI? Ya. Kemudian legal, sudah ada nggak ini acuan legalnya atau acuan secara hukumnya, referensi hukumnya yang mana diatur oleh negara dalam hal ini. Ini dalam konteks proteksi kita sebagai investor dalam tanda kutip ya. Kemudian logis di sini maksudnya apa? Ini beneran nggak nih? Maksudnya secara common sense, secara naluri kita berpikir, ini masuk akal nggak? Nah, hal ini yang sering kali itu di-skip oleh kebanyakan kita. Seperti investasi bodong itu kan kebanyakan tidak logis sebenarnya. Menjanjikan keuntungan puluhan persen dalam waktu singkat. Gitu. If things too good to be true, highly possible it's not true. Gitu. Kalau misalkan suatu hal terlalu
indah rasanya untuk terjadi, mungkin itu tidaklah kenyataan. Ini kan banyak sekali ya, bahkan syariah saham tuh sering sekali didompleng ya, dipalsukan grupnya, terus dijadikan sebagai sebagai investasi bodong, titip dana, lain sebagainya. Rasanya selalu aja ada orang-orang yang terjebak. Padahal dakwah kami syariah saham itu adalah bagaimana caranya supaya masyarakat Indonesia itu tercerahkan terkait investasi-investasi yang tidak masuk akal. Adalah kontradiktif kalau misalkan kami malah ikutan dalam proses tersebut. Jadi sudah jelas grup manapun atau akun Telegram apapun yang mengataskan nama kami, syariah saham, baik secara syariah saham maupun pribadi kami, itu bisa dipastikan adalah akun palsu, ya, dan sebaiknya Anda tidak perlu merespon tawaran-tawaran seperti itu. Nah, kita udah bicara tentang investasi secara umum ya. Sekarang kita masuk fokus ke saham ya. Fokus ke emas. Kebanyakan ngomong saham, jadi saya ngomong saham terus. Nah, kita bicara tentang emas sekarang. Ini saya ambil grafik harga emas dari goldprice.org. Mungkin tidak benar 100% dalam harga aktual di pasar ya, entah itu harga emas Antam, tapi ini adalah kurang lebih harga menurut dia, dan ketika saya cek kurang lebih mirip-mirip ya. Harga emas sekarang itu, emas digital terakhir saya cek kemarin 960.000 per gram. Harga beli kita kalau kita mau beli, kalau harga jualnya mungkin 920.000 kali ya kalau kita mau jual ya. Nah, jadi ini saya capture harga emas 20 tahun terakhir. Bisa dilihat di sini bahwasanya kalau misalkan kita lihat secara rentang waktu 20 tahun ya, rentang waktu yang cukup panjang, kenaikannya itu cukup luar biasa ya kalau misalkan kita lihatnya sekarang. Tapi kalau misalkan kita coba penggal-penggal, sebenarnya kenaikan emas ini nggak terlalu gede-gede amat juga. Nah, ini masuk ke cerita sharing pribadi aja dulu. Saya itu pertama kali masuk emas atau berinvestasi emas tuh sejak saya mulai kerja tahun 2011. Karena bahkan instrumen emas itu adalah instrumen investasi pertama saya. Kenapa? Karena itulah yang paling dekat dengan pengetahuan saya pada saat itu. Orang tua saya nyimpennya emas gitu. Terus di kampung saya, orang-orang biasa kalau nabung duit itu selain emas atau selain uang atau deposito itu biasa ngomongnya emas, beli emas gitu ya. Jadi yang saya kepikiran ketika saya kerja, ya udahlah, saya nggak tahu instrumen yang lain, saya beli emas. Gitu. Jadi saya beli emas, saya kumpulin uang, terus saya beli emas Antam. Saya ingat pas saya ke Jakarta, saya sempatkan beli emas Antam di salah satu butik emas Antam di Jakarta pada saat itu. Sedangkan saya kerjanya nggak di Jakarta. Ya, jadi saya mulai kerja itu tahun 2011, berarti saya mulai beli emas itu sekitaran harga, pada saat itu adalah sekitaran harga 400 ribuan, 450 ribuan gitulah. Sekitaran segitu ya. Di tahun 2011 akhir tuh saya mulai menyisihkan gaji untuk membeli emas. Nah, ketika saya udah mulai belajar instrumen yang lain, bagaimana cara pola pikir investasi, kemudian apa saja instrumennya dan sebagainya. Ketika saya lihat, lama-lama saya ngerasa kok emas di situ-situ aja gitu. Mana yang ceritanya emas itu bakal naik gitu loh. Mungkin teman-teman udah bisa menebak kenapa saya berpikiran demikian, karena ternyata mulai dari akhir tahun 2011 sampai 2016 bahkan, atau sampai 2017 bahkan ya, bisa dilihat segitu harga emas hanya berputar-putar di harga 450.000 sampai maksimal 500 ribuan. Di situ-situ aja harganya. Jadi saya pada saat itu bertanya-tanya, ini emas beneran bakal naik nggak sih? Atau jangan-jangan emas ini udah stagnan, udah ditinggalkan? Dan ternyata kalau kita kaji sekarang nilainya berapa? 960.000. 2 kali lipat harga saya beli di tahun 2012. 10 tahun
Dalam 10 tahun itu 2 kali lipat. Nah, kalau misalkan kita lihat juga di sini, kalau misalkan di tahun 2003 itu masih 100 ribuan ya, tahun 2003, 100 ribu, sekarang hampir 1 juta, berarti dalam 20 tahun itu hampir kenaikannya 10 kali lipat. Ya, kurang lebih ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah saya salah pada saat itu? Gitu. Sebenarnya enggak juga gitu. Saya enggak salah pada saat itu. Yang salah apa? Apakah emasnya? Tidak. Apakah saya salah? Enggak juga. Sebenarnya yang salah adalah waktu belinya. Waktu belinya itu memang tidak tepat pada saat itu ya. Nah, ini juga kesalahan saya dalam berpikir. Saya pikir emas itu bakal naik secara konsisten. Saya nggak mikir besok naik atau minggu depan naik atau bulan naik. Tapi saya pikir dalam setahun bakal naik. Dan itu pun masih salah. Kenapa? Misalkan teman-teman cek di sini aja. Bisa kelihatan di sini bahwasanya, sebentar, ini ada spotlight ya. Ya, di sini spotlight. Ya, di sini kelihatan dia masih bermain-main, berputar-putar di angka 500 ribu, bahkan sampai dari 2012 sampai 2017 dia masih sekitaran situ-situ aja. Nggak naik signifikan, nggak turun signifikan. Di situ aja. Alhasil, dalam 5 tahun itu nggak naik. Bisa dibilang nggak naik sama sekali, nggak seperti yang kita pikirkan. Bahkan dalam rentang 5 tahun pun ternyata tidak cukup untuk mengestimasi kenaikan emas. Itu kesalahan pertama saya dalam melihat emas. Oke, lanjut. Nah, sekarang, lalu apa sebenarnya tujuan emas? Kita menyimpan emas, sebenarnya, ini yang saya pahami ya kalau misalkan teman-teman punya paham lain, itu bebas, lagi-lagi ini disclaimer ya, ini hanyalah pendapat saya, opini saya, tidak perlu diikuti, ya. Kalau misalkan ada yang baik, silakan diambil. Jadi, emas buat saya adalah untuk menjaga nilai harta, bukan untuk menambah nilai harta. Salah satu acuannya yang saya ambil adalah seperti ini. Ini saya ambil sumbernya dari Al-Hazen, Facebook. Kalau saya nggak salah di tahun 2018 nih, ya betul 2018 ya. Saya screenshot. Dia bilang bahwasannya dari dulu, nih emas itu nilainya cukup konsisten. Bahkan diacu 1400 tahun lalu di zaman Nabi. Satu dinar di sini bukan dinar yang sekarang ya, maksudnya bukan dinar yang menjadi mata uang sekarang, karena dinar mata uang sekarang itu berbeda acuannya. Satu dinar dahulu di zaman Nabi Rasulullah SAW itu satu dinar sama dengan 4,25 gram emas 22 karat. Nah itu satu dinar. Jadi dulu untuk berkorban, nah kebetulan kan kita mau dekat dengan hari raya Idul Kurban ya, Idul Adha, itu dibutuhkan 1 dinar untuk membeli seekor kambing dengan kualitas supreme gitu. Sekarang kurang lebih nilainya boleh dicek, kurang lebih nilainya itu sekitaran 4,4 juta lah, 4,2 juta mungkin ya. Kalau misalkan kita cek 1 dinar, yaitu 4,25 gram emas 22 karat. Ingat, bukan 24 karat seperti emas antam, dia 22 karat. Karena teknologi pada saat itu mungkin belum bisa membuat emas yang 22 karat, gitu ya. Jadi nilainya kurang lebih 3,5 sampai 4 juta lah. 4,25 gram 22 karat itu. Jadi 1 dinar dahulu, 1400 tahun yang lalu, itu bisa beli 1 kambing dengan kualitas supreme. Sekarang, nilai yang sama, yaitu 4 jutaan, itu bisa beli kambing yang kualitasnya supreme. Berarti nilai emas 1400 tahun yang lalu bisa beli 1 kambing, sekarang pun masih bisa beli 1 kambing. Nah, saya harap ini udah mulai dapat nih sense-nya gitu. Jadi artinya apa? Emas itu sebenarnya bukan untuk memperkaya diri kita, gitu loh. Bukan, dan kalau misalkan untuk memperkaya, harusnya, ini logika saya, harusnya dulu dapat 1 ekor kambing, sekarang dapat 10 ekor kambing gitu. Kenapa? Karena nilainya bakal berlipat dong. Ternyata nilainya tetap sama. Gitu. Lalu kenapa
bukan kita ya, kenapa saya merasa penting untuk meletakkan emas sebagai salah satu instrumen investasi saya. Sebelum kita masuk ke situ, sebenarnya ini unik nih untuk men-trigger otak kita untuk berpikir. Saya cek ternyata di Undang-Undang Pengeluaran Uang Republik Indonesia nomor 19 tahun 46 ya, yang pada saat itu menjadi acuan untuk mengeluarkan uang. Emas itu kan dulu menjadi acuan untuk bank sentral mengeluarkan uang ya, mencetak uang ya. Sekarang kan sudah ya tidak ya, karena udah sistem fraction ya perbankan kita sekarang. Kalau dulu masih jadi acuan, ternyata dulu itu 10 rupiah itu sama dengan 5 gram emas murni. Jadi 1 rupiah itu sama dengan 0,5 gram. Betul saya, 0,5 gram berarti ya 1 rupiah itu 0,5 gram emas murni. Jadi kalau kita pakai acuan yang dahulu, 1 rupiah itu sama dengan, kalau sekarang nilainya 0,5 gram, sama dengan kurang lebih 450.000 atau 500.000 lah. Sebegitu drastisnya turunnya nilai mata uang kita ketimbang nilai emas. Jadi pertanyaan sekarang, jadi apakah emas yang nilainya tambah naik atau nilai uang yang tambah turun? Nah, ini kita mencoba menstimulasi otak kita untuk berpikir ya, gitu ya. Jadi sebenarnya bukan nilai emasnya naik, tapi nilai uang itu yang semakin turun. Karena dulu 1 rupiah itu sama dengan 0,5 gram emas. Sedangkan sekarang 1 gram emas sama dengan 900.000 gitu. Jomplang, sangat jomplang gitu. Nah, ini untuk menstimulasi kita berpikir. Nah, kita masuk sekarang tentang emas. Saya balik lagi ke slide ini. Apa saja pengalaman saya tentang emas? Ya tadi saya ceritakan saya masuk tahun 2011 dan sampai sekarang saya masih punya emas dan menjadi alokasi instrumen saya, instrumen investasi saya. Porsinya sekarang sekitaran 13%. Lalu bagaimana cara saya mengalokasikan emas? Saya peruntukkan emas ini untuk tujuan atau financial goal saya yang lebih dari 10 tahun. Minimal 10 tahun. Tapi kebanyakan tuh lebih dari 10 tahun. Jadi untuk apa saya sisihkan emas? Itu pertama untuk sekolah anak saya. Ya, sekolah ini maksudnya adalah SMA dan kuliahnya. Ya. Kemudian untuk naik haji. Ya. Kemudian untuk dana pensiun. Lalu ya kurang lebih 3 itu tuh saya taruh di emas. Kenapa ditaruh di emas? Karena memang secara rentang waktu itu paling panjang. Terus yang kedua, begini, biaya haji itu salah satu acuannya adalah nilainya emas juga. Jadi saya merasa kalau saya pengen nabung haji itu kan nggak cuma masalah uang ya, tapi masalah waktu. Salah satunya sekarang kenapa misalnya saya merasa belum bisa haji karena anak saya ada yang masih bayi nih, belum bisa ditinggal gitu kan ya. Sehingga belum bisa sekarang tapi nanti ke depan gitu loh. Terus yang kedua adalah pula masalah waktu tunggu. Kalau misalkan ikut ONH saja, kalau mau lebih cepat tentu ONH plus. Tapi kalau ONH plus tentu biayanya lebih besar. Berarti uang yang ditabung juga mesti lebih besar. Nah, selain itu adalah uang sekolah anak. Nah, uang sekolah anak ini saya kasih gambaran. Saya kebetulan kuliah di ITB, masuk 2006. Di 2006, kalau misalkan kita lihat nih, harga emas pada saat sekitaran 200.000. Uang kuliah saya pada saat itu, uang kuliah reguler ya, itu 2 juta satu semester. Sekarang, nah kita bicara ITB, tahun 2006 saya kuliah itu 2 juta satu semester. Sekarang ITB satu semester itu 12.500.000. Berarti naik berapa? 6 kali lipat ya. 6 kali lipat. Coba cek harga emas, itu naiknya di tahun 2006 itu sekitaran 200.000. Sekarang 900.000-an atau hampir mendekati 1 juta. Naiknya 5 kali lipat. Dari situ saya ngerasa berarti bisa balance nih antara kenaikan harga emas dalam rentang 10 tahun dengan kenaikan atau inflasi yang disebabkan oleh dana pendidikan atau biaya pendidikan. Nah, maka dari itu, kalau misalkan 1 juta saya tabung 1 juta sekarang dalam bentuk uang, 1 juta sekarang belum tentu bisa ngebayarin anak saya SMA atau sekolah
di 10 tahun, 15 tahun ke depan, karena nilai uangnya turun. Maka itu akan lebih bijak buat saya untuk menabungnya atau menyimpannya dalam bentuk emas. Karena apa? Berdasarkan apa yang saya amati, lebih dari 10 tahun, nilai emas selalu cope dengan kebutuhan pendidikan. Itu dasarnya. Ya. Jadi saya ambilnya acuannya gampang aja, uang semesteran saya kuliah dulu. Saya kuliah 2006, harga emas pada saat itu sekitaran 180 sampai 200 ribu, sekarang harga emas 960 ribu. ITB dulu 2 juta satu semester, tahun 2006, sekarang 12 juta 500. Jadi kalau misalkan saya nabung uang, itu nggak akan bisa kekejar. Sederhananya seperti itu. Nah, sekarang emas pun sebenarnya bukan tanpa masalah. Tapi acap kali investasi tentang emas itu masalahnya muncul dari persepsi dan asumsi kita masing-masing. Sebelum saya masuk ke tips, saya kebetulan di emas ini banyak banyak yang saya cobain ya. Maksudnya ada emas batangan, emas antam dalam hal ini. Jadi emas batangan saya semuanya emas antam kebetulan. Kemudian ada emas perhiasan juga. Saya kadang ngambil barang lelangan antam ya, barang lelangan antam gitu kan, pegadaian antam. Pegadaian antam itu kan biasa ngelelang barang-barang yang gagal ditebus ya, emas-emasnya. Jadi mereka udah kurasi, udah pastikan kadarnya dan sebagainya. Terus saya juga pernah malah mencoba dalam tanda kutip di sini bisnis kecil-kecilan emas. Kalau di kampung saya bahasanya tuh masak ameh. Maksudnya apa sih gitu lah. Saya bareng orang ya pengrajin atau penukangnya gitu, itu ngambilin emas-emas gitu kan, yang kadarnya nggak 24 karat gitu kan, dari emas-emas perhiasan biasanya terus dimurnikan supaya bisa dibikin bulir-bulir emas yang kadarnya lebih tinggi gitu. Cuman itu nggak bertahan lama sih, ternyata bisnis emas seperti itu banyakan, kok kita bilangnya banyakan setannya gitu ya. Nanti akan saya ceritakan kenapa. Lalu jadi saya juga pernah mencoba untuk bisnis masak emas gitu. Terus juga sekarang punya alokasi untuk emas digital. Jadi emasnya banyak dalam bentuknya. Terus kenapa contoh masalahnya apa tadi? Salah ekspektasi dalam return, estimasi waktunya kurang. Terus yang kedua, sering nggak teman-teman kalau misalkan lihat orang tua itu beli emas, biasanya kan emas perhiasan ya. Kalau saya dulu, orang-orang tua saya, generasi di atas saya tuh nyimpennya emas perhiasan. Terus dibelinya itu pakai ini dikasih dompet khusus yang ada logo toko emasnya. Terus biasanya beli itu pakai nota. Notanya tuh disimpan tuh. Notanya disimpan, emasnya disimpan di dalam dompet itu. Jadi misalkan beli emasnya di beberapa toko, dompetnya itu masing-masing, emasnya itu disimpan di dalam dompet masing-masing, beserta notanya. Ada yang tahu nggak kenapa? Mungkin teman-teman udah tahu kenapa ya. Itu adalah untuk jaminan buyback sebenarnya. Maksudnya adalah, dulu sebelum ada platform emas digital, pengetahuan tentang emas antam dan sebagainya, biasanya emas itu hanya mau dijual atau hanya ingin dijual ke tempat belinya. Karena apa? Dialah yang menjamin bahwasanya emasnya itu kadarnya sekian, gramnya sekian. Seringkali ini masih banyak nih di pengamatan saya, banyak sekali di kota-kota di Indonesia itu ketika orang beli emas di toko A terus dijual di toko B, itu nggak tahu mana yang iseng, entah toko A yang bohong atau toko B yang bohong. Dibilang ini emasnya 24 karat, terus dia bilang enggak, ini enggak 24 karat, ini 22 karat. Atau biasanya emas-emas perhiasan kan jarang yang 24 karat ya, udah ada campuran dan sebagainya untuk ngebentuk. Itu dibilang ini 23, oh ini 22, oh ini 20. Kalau dijual di toko yang berbeda, sehingga apa? Pembeli dirugikan di sini. Jadi salah satu cara untuk mengamankannya adalah menjual di toko yang sama, karena dia yang jual, dia bilang ini 22 karat, harusnya dia juga beli 22 karat dengan gram yang sama. Jadi sebenarnya itu adalah metode buyback-nya seperti itu, jaminan buyback-nya seperti itu. Nah, ini yang seringkali terjadi di toko emas konvensional. Makanya saya bilang kadang kalau misalkan kita berbisnis emas kayak gitu tuh, kalau ilmu kita nggak benar-benar ajak, itu seringkali dipermainkan. Nah, tahun lalu itu saya baca thread Twitter, itu ada bahkan yang beli emas antam aja yang udah jelas-jelas ada sertifikat antamnya, itu bukan digugat balik, nggak dipercaya sama toko emasnya, ini nggak sekian gram gitu. Nah, ingat lagi, inilah yang namanya harga instrumen itu tergantung market.
Kalau misalkan teman-teman jualnya BU, pasti harganya bakal dihajar turun. Ya, mau emas, mau saham, mau properti, yang namanya jual BU pasti harganya tidak sesuai dengan harga logis, gitu ya. Nah, itu salah satu kendala mungkin kalau misalkan nyimpen emas, atau kendala nyimpennya salah satunya yaitu tadi tempat penyimpanan. Saya dulu pernah hitung-hitung apakah worth untuk kita sewa SDB ya, safe deposit box untuk nyimpen emas, tapi berapa gram sih emas yang mau saya simpen, sedangkan untuk nyewa SDB sendiri ketika saya lihat harganya tuh di atas 300.000 setahun. Emang emas kita mau berapa kilo nyimpan di SDB kalau misalkan emasnya cuma berapa gram, terus biaya nyimpennya udah 300.000 setahun, apakah menguntungkan? Itu yang kedua. Yang ketiga, emas itu spread-nya jauh, lebar. Apa itu spread? Selisih antara harga jual dengan harga beli. Contoh, misalkan sekarang teman-teman asumsikan lah ya, beli emas sekarang 960.000 1 gram. Terus mendadak besoknya ada kebutuhan. Teman-teman jual itu bukan harga 960.000, tapi harga di bawahnya, harga beli namanya kalau dia itu. Bukan harga jual, harga beli orang yang mau ngebeli itu jadi 930.000, 920.000. Jadi langsung turun drop tuh, turun drastis. Nah, ini yang namanya yang saya merasa saham itu lebih liquid. Karena apa? Selisih harga jual dan harga beli itu nggak jauh. Gitu. Dia liquid selama masih ditransaksikan secara penuh. Ya, kurang lebih seperti itu kendala-kendalanya. Nanti kalau misalkan mau tanyakan silahkan. Saya mau tutup aja untuk tips investasi emas. Jadi sebisa mungkin pilih dalam bentuk emas logam mulia, satu. Kenapa? Karena itu tadi dia bisa dibuktikan secara sertifikat lain sebagainya yang relatif lebih meyakinkan bahwasanya emas ini memang murni, gramnya jelas, karatnya jelas. Yang kedua, perhatikan pergerakan harga emas. Jangan terburu-buru beli emas dalam jumlah yang besar. Gitu. Cicil itu nggak masalah, misalnya cicil 1 gram, 1 gram, 1 gram, 1 gram gitu ya. Kalau saya jujur, saya membeli emas itu bukan fraction, saya minimal 1 gram saya beli. Kenapa? Kalau belum nyampe uangnya 1 gram, tunggu dulu uangnya 1 gram, baru beli. Baik itu emas digital maupun emas batangan, saya belinya minimal 1 gram untuk memudahkan saya saja, menghilangkan keraguan dalam hati saya. Kemudian jadikan emas investasi jangka panjang. Berapa saya bilang tadi? Minimal 10 tahun kalau buat saya. Kemudian investasi emas itu menabung secara rutin. Karena buat saya itu menjaga nilai harta saya secara keseluruhan. Dah, itu aja sih dari saya, singkat sharing tentang pengalaman saya di emas. Kalau misalkan ada ditanyakan, nanti kita di sesi tanya jawab. Jadi, thank you juga Kang Evan buat sharingannya, sangat banyak sekali, terutama penjelasan harga emas maupun instrumen investasi emas ya. Itu lebih tepat memang sebagai wealth protector. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini idealnya emas itu sebagai apa sih? Ya, tadi Kang Evan udah jelasin juga, ya dia tujuannya menjaga kekuatan daya beli kita. Jadi dia mempertahankan nilainya dari masa ke masa. Yang tadi juga sempat disinggung dengan nilai kuliah dari 2006, berbandingannya dengan ITB sekarang yang di tahun 2022, 2023 gitu. Itu juga memberikan contoh pelindungan terhadap penurunan nilai mata uang. Seperti contoh yang lain juga seperti 1 dinar, 1 kambing, itu juga salah satu contoh nyata yang masih berlaku sampai saat ini. Jadi seperti Kang Evan bilang tadi, mindset udah tahu, kita udah ada ilmunya, udah ada mindsetnya, ngelolanya, maupun juga untuk produk-produk investasi itu kita juga harus kenali ya. Jadi kelebihan dan kekurangannya seperti apa. Jadi ya kita sudah nyaman nantinya kalau kita investasi saham, oh saya tahu nih resikonya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Investasi emas saya pun juga tahu nanti kelebihannya, kekurangannya seperti apa gitu. Dan kalau ngomongin investasi seperti mapping portfolio tadi, makanya juga sudah ada contoh, emas itu juga salah satu sebagai diversifikasi aset yang efektif, terutama untuk investor yang memiliki profil resikonya lebih averse, maksudnya lebih prudent, lebih hati-hati gitu. Jadi biasanya porsinya lebih besar kalau untuk investasi yang liquid seperti deposito, tabungan, emas,
Kalau misalnya yang tipe agresif, ya mungkin untuk investasi emasnya tidak terlalu besar, terutama bagi mereka yang berusia muda dan masih single biasanya. Jadi kalau misalnya belum menikah, kalau jatuh ya jatuhnya sendiri ya, masih bisa bangun sendiri gitu. Tapi kalau sudah menikah, pasangan, udah itu sudah punya anak, ya jadi kan kita kan harus lebih hati-hati dalam memilih produk investasi kita juga gitu. Jangan sampai kita taruh suatu telur kita dalam satu basket, karena nanti kalau misalnya pecah ya gawat ya. Kita kan harus pikirin pasangan dan anak kita juga nanti. Terus di sisi lain, kalau ngomongin likuiditas, ya emas ya mungkin memang ada challenge-nya ya, seperti cerita Mas Evan sendiri ya. Kita memang harus tahu sih istilahnya yang pedagang-pedagang, toko-toko gitu, yang istilahnya memang sudah kita kenal memang mainnya di bidang emas gitu. Kalau kita ngomongin batangan ya. Jadi istilahnya ketika kita jual dalam kuantiti agak besar pun juga mereka dengan mudah menerima dan tidak mencari alibi-alibi. Kalau perhiasan ya dari dulu sampai sekarang boleh dibilang pengalaman saya sih memang rata-rata toko emas itu mereka lebih nyaman ketika mereka menerima hasil barang yang mereka jual sendiri. Karena perhiasan itu very tricky, kalau misalnya kita tidak bisa mengidentifikasi barang dengan baik, potensi fraud-nya sangat besar. Bahkan di industri gadai sendiri pun juga biasa kita ngeceknya bisa bukan cuma kaitnya, badan perhiasan kalungnya punya kita cek, gelangnya. Jadi very truly lah gitu. Jadi kebanyakan kalau toko emas mungkin kadang mereka tidak mau repot ya. Jadi sometimes ya mereka either tidak mau terima resiko tersebut, atau mereka kedua ya udah saya mau terima, tapi dengan konsekuensi ya saya potongnya ya lumayan besar seperti itu gitu. Jadi itulah salah satu alasan juga gitu kenapa ketika kita ngomongin beli perhiasan biasanya kita jual di tempat yang ketika kita beli. Jadi ya without further ado, slide ini basically cuman sharing aja. Mas ideal itu ya sebagai investasi alasan-alasannya ya karena protect the wealth, diversifikasi dan likuidasi. Oke, ini mungkin tadi udah di-share sama Kang Evan juga. Kebetulan saya tarik 10 tahun, kalau Kang Evan tariknya lebih panjang ya, 20 tahun dan sudah cukup komprehensif. Jadi boleh dibilang memang biasa kalau Kang Evan bilang Ya. 10 tahun, saya biasanya sih saranin memang 5 tahun. Kalau worst case memang kalau beli di pucuk ya selama 5 tahun jadinya nggak terlalu enak gitu. Kalau misalnya pas beli bawah masih agak adem, cuma memang lebih lama. Kalau bisa 10 tahun lebih baik lagi gitu. Karena kita nggak berasa lama-lama nanti juga harga emasnya udah tinggi nih gitu. Jadi emas itu memang lebih stabil, dia nggak se-volatile saham maupun seperti kripto. Nah, ini suka ditanya nih, kalau beli emas, emas batangan atau versus perhiasan? Kalau buat ibu-ibu atau perempuan-perempuan, saya sadar, ada bahkan sampai di daerah pun juga, sampai saat ini pun juga, saya tahu betul kalau misalnya bagi masyarakat sebagian itu konsepnya adalah berhias sembari menabung gitu. Jadi mereka masih beli perhiasan gitu. Sah-sah aja gitu. Cuman paling resiko yang harus diingat itu adalah ketika kita beli perhiasan, biasa di situ ada ongkos produksi. Ongkos produksi yang istilahnya yang dibayarkan oleh si toko kepada si pabrik perhiasan. Nah, otomatis kan ongkos itu kan juga nanti dibebankan ke konsumen. Jadi jangan kaget kalau misalnya kita beli perhiasan, kadang potongannya tidak lebih murah daripada emas batangan, karena potongannya biasa mereka lebih besar. Nah, di emas batangan sendiri, kalau misalnya kita beli, itu pun juga saya sangat sarankan, itu belilah kepingan sebisa mungkin 10 gram, 25 gram ke atas. Kenapa? Karena kalau kita belinya kecil, otomatis itu biaya produksinya itu lebih mahal. Karena kalau misalnya kita ngomong di pabrik ketika mereka bikin batangan, 1 jam yang sama, yang satu outputnya 1 gram, yang satu lagi outputnya 100 gram. Secara nilai ekonomis tentu lebih murah biaya produksi yang 100 gram. Waktunya sama-sama 1 jam, tapi yang satu hasilin 1 gram, yang satu hasilin 100 gram.
Jadilah itu kenapa alasan kalau misalnya kita lihat emas batangan, mau merek apapun itu ya, pasti dia punya price list untuk harga 1 gram, 2 gram, 3 gram itu. Kita bagi deh. Kan pasti kan ada yang 1 gram, 1.200.000, 2 gram, 2.100.000 gitu kan. Kita bagi 2 gram, 2.100.000 bagi 2 itu berapa sih gitu. Di situ kita bisa lihat nanti harga per gramasi itu berbeda-beda. Contoh paling simpel kita kalau mau lihat harga 1 gram, 10 gram, 100 gram. Semakin tinggi gramasinya, maka akan semakin murah. Jadi kalau memang tujuannya buat investasi, saran saya seperti Kang Evan tadi juga udah ada slide-nya juga, prefer emas batangan. Karena kalau kita ngomong perhiasan itu ada ongkos produksi, ketika dijual harus biasanya ke tokonya kembali, biar potongannya tidak terlalu tinggi. Kalau misalnya jual ke toko lain bisa bisa diterima, bisa saja juga belum tentu diterima. Cuma kalau batangan biasanya most of it rata-rata semua terima. Apalagi kalau toko-toko yang lumayan ya, ada kemampuan untuk menerima, ya pasti terima. Kita mau keluar negeri, kita bawa, dua-duanya baik emas batangan sama emas perhiasan tetap laku, diterima. Case ini berlaku waktu itu pada kerusuhan Mei 98. Jadi salah satu saudara saya pun juga nilai uang itu boleh dibilang jatuh, karena kan uang itu basically kan adalah keyakinan kita terhadap pemerintah. Jadi kalau misalnya kita yakin sama pemerintah, terus sudah itu pun juga banyak digunakan juga oleh negara-negara lain, maka nilai uang kita pun juga menguat. Lebih baik di situ dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Nah, di case kerusuhan tahun 98 itu ya saudara saya harus melewati jalan, dia harus menebar-nebar uang, lalu pun juga ketika di bandara sendiri untuk dapat tiket penerbangan ya dia pun juga harus mengeluarkan sekian uang juga, bahkan mobil pun juga jual di bandara dengan jual murah. Nah, cara dia salah satu dengan survive-nya pada saat itu di Singapura adalah dengan melepas perhiasan dan emas batangannya. Jadi ini salah satu advantage dari emas, basically global currency ya. Jadi selama peradaban ada, emas pada dasarnya bisa diterima dimanapun. Nah, ini mungkin menyambung yang tadi Mas Evan tadi sempat ada share, beli barang yang hasil lelang. Nah, kalau di Indogold sendiri sebenarnya kita ada jual tipe emas yang retro dan emas setikat. Nah, emas setikat ini basically kan adalah model kepingan jenis desain terbaru. Namanya pabrik, pasti kalau ketika dia jual emas batangan, dia pun juga tentu terus berinovasi dan mendengarkan keinginan masyarakat. Jadi makanya ada transformasi lah yang dulu emasnya seperti emas retro seperti ini, lalu berkembang menjadi emas setikat yang tampilannya keren, kita kasih orang pun juga kelihatannya sangat keren sekali seperti itu gitu. Cuman kalau misalnya disuruh memilih, biasanya saya selalu sarankan kepada teman-teman, carilah memang yang harganya yang termurah. Karena pada dasarnya emas tersebut sama-sama emas, 99,99%. Dan di Indogold sendiri kita pun juga menyediakan emas retro ini gitu, yang harganya juga jauh lebih murah dibandingkan emas setikat. Jadi mindset itu penting sekali. Kebanyakan mungkin kalau seperti Mas Febran bilang, penting ya kita buat nguasain ilmunya, produknya apa gitu kan, emas itu seperti apa gitu, penting. Karena kalau kita udah ngerti, kita juga nggak usah ngejar-ngejar lagi gitu harus produk terbaru. Karena kadang sampai ada konsumen saya, dia tidak memiliki cukup waktu mungkin untuk research gitu kan. Jadi dia maunya aman, cara amannya adalah pokoknya saya mau emas setikatnya yang paling baru. Tahunnya harus tahun yang sekarang. Bahkan kalau bisa ada bulan, untungnya dulu sih ada bulan, sekarang sudah tidak ada bulan. Jadi dulu itu saya mau bulannya sekarang, tanggalnya sekarang gitu. Nah, kalau yang sekarang sih dia cuma tahun. Jadi mereka memilih produk-produk yang istilahnya tahunnya baru. Padahal nanti pada saat ya mungkin 5 tahun lagi pada saat dijual, bisa saja si produsen pabrik itu sudah memiliki desain terbaru. Apa yang terjadi kalau misalnya seperti itu? Akibatnya ya harganya dihargain seperti retro. Jadi makanya biasanya kalau ke teman-teman, ya kalau memang ngejar investasi sendiri, udah cari aja yang retro gitu. Yang penting kan emasnya kan kadarnya kan udah jelas, 99,99%. Pabrikannya, mereknya ya bebas, mau Antam bisa, mau UBS bisa gitu kan. Cari yang paling value, paling murah.
Jadi di Indogold sendiri ya kita ada provide untuk brand-brandnya maupun juga untuk tipe-tipenya yang masih produksi yang tahun lama, hasil buyback. Kalau jadi kita beli dari customer, kita jual bisa lebih murah, maupun juga yang memang yang terbaru, fresh dari pabrik kita dapat pun juga kita jual kasih customer juga. Nah, ini baru tadi saya bilang kan. Jadi pilih mana nih? Antam, UBS, atau mungkin yang lagi ada tren juga mini gold gitu kan. Ya, kalau dari saya sih cari sekali lagi yang paling murah gitu. Yang mana gitu. Jadi kalau kita ngomongin paling murah, oh antara Antam yang 10 gram, UBS yang 10 gram. Kita lihat mana yang paling murah. Misalnya Antam Retro pun juga lebih murah daripada UBS, ya kita ambil yang Antam Retro. Kalau Antam Retro dan UBS yang versi lama lebih murah yang versi lama, kita ambil UBS yang versi lama. Nah, kalau ngomongin soal mini gold, make sure aja gitu, seperti yang tadi saya saranin, kalau investasi, carilah yang kalau bisa kita beli kepingannya agak besar, minim-minim 5 gram gitu. Kalau bisa 10, 25 itu lebih baik lah gitu. Karena ketika kita beli kepingan kecil, seperti tadi yang saya singgung ya, kita kemahalan bayar di production-nya gitu. Jadi biaya produksi ke pabrik. Kurang lebih jadi nggak terlalu jauh sama kalau misalnya kita beli perhiasan, yang notabene juga ongkosnya juga akan dipotong besar gitu. Bedanya kalau perhiasan, istri kita malah lebih senang lagi kan. Ada jokes, kalau misalnya emas itu buat perempuan investasi, emas perhiasan. Buat suami, ketika istrinya sudah bawa pergi perhiasan dari toko, itu pengeluaran. Karena dia harus siapin kartu debit atau kartu tunai untuk membayar ke toko emas. Ya, jokes aside lah itu. Nah, beli emas di toko, bagaimana mengetahui gramasi dan kadar emas? Kalau kita ngomongin emas batangan, simple, jauh sangat simple. Karena emas batangan itu yang di Indonesia ada beberapa brand dan diproduksi itu sudah pasti kadarnya 94 kali. Ke rata-rata ya. Kalau ada juga memang yang dia produksi kadarnya 9-nya 3 kali. Jadi 99,9%. Kalau di capnya itu ya dia suka bilang 999.9. Tapi ya sebenarnya itu 99,99% gitu. Nggak usah khawatir gitu. Nah, ada brand kayak contohnya yang saya tahu gitu kan, dia dengan sertifikat Sukovindo, ya dia kadarnya 93 kali. Oke juga seperti itu. Jadi tinggal tergantung preferensi di mana gitu. Kalau di kita, Indogold sendiri, kita ada pegang 4 brand. Jadi Antam, terus itu kita ada pegang brand UBS, Antam kita udah jelas ya, itu jadi pabrikan pemurnian milik BUMN. Lalu ada UBS, UBS itu adalah pabrik Surabaya. Mereka itu adalah salah satu eksportir 5 besar internasional untuk perhiasan. Itu. Tapi mereka juga ada produksi untuk emas batangannya. Singkatannya dari Untung Bersama Sejahtera. Jadi ini bukan UBS yang Switzerland ya. Ini benar-benar lokal, kearifan lokal. Jadi kita pun juga harus bangga lah, kita di Surabaya kita ada pabrik yang mampu compete dengan pasar internasional. Lalu yang ketiga itu kita Lotus Archie, jadi perusahaan pabrik di Bandung, sama mereka juga adalah salah satu eksportir perhiasan juga, dan mereka juga memproduksi emas batangan. Kenapa namanya Lotus Archie? Karena mereka memang joint venture antara PT Lotus pabrikan di Bandung dengan perusahaan Archie Mining, perusahaan tambang emas. Nah, yang keempat itu adalah PT Harta Dinata dengan Emas Antam Indonesia. Jadi, Emas Antam Indonesia adalah salah satu company di bawah Antam juga yang bekerja sama dengan Harta Dinata memproduksi dengan mereknya itu adalah emas kita. Kalau untuk pecahan yang 250 gram hingga 1 kilo, nama brandnya Emasku. Dan itu semua yang kita jual kadarnya adalah 4 kali ya, jadi 94 kali, 99,99%, dan ada sertifikatnya juga. Dan kalau boleh dibilang, emasnya di sini kan yang ada sertifikat yang kalau dulu kertas, kalau yang terbaru ya udah bentuknya udah card ya. Basically sih, rata-rata mereka sekarang udah ada barcode yang kita bisa scan dan bisa cek. Apakah itu bisa reliable 100%? Sometimes, kalau servernya lagi down, atau kita punya kamera kurang bagus ya untuk bisa nge-scan QR code yang sangat kecil sekali kan, ya kita sulit gitu untuk melihat hasil dari aplikasinya gitu. Cuman jangan khawatir, biasanya emasnya itu kan udah kelihatan gampang gitu ya. Kita paling simpel aja, kita kalau mau coba gadain atau kita mau coba jual ke toko emas, mereka mau terima nggak? Kalau mereka mau terima, ya kita udah tahu, oh itu asli gitu.
Tinggal kita mau bener-bener eksekusi jual atau kita cuman, oh saya pikir-pikir dulu ya, begitu, buat ngetes lah. Nah, lebih baik beli dalam gram besar atau lebih banyak dengan gram kecil? Ini tentu saja, kalau saya bilang, kalau ada kemampuan belilah gram besar. Cuman kalau misalnya masih terbatas, ya ini juga harus disesuaikan ya, karena kita juga tidak dapat memaksakan. Namanya investasi kan kita juga harus diversifikasi dan melihat juga tujuan dan kemampuan keuangan kita gitu. Jadi disesuaikan. Cuman memang seyogyanya lebih murah kalau kita bisa beli yang kepingan besar. Ini salah satu contoh ilustrasinya, kalau misalnya 1 gram sebesar 900.000, biaya sertifikatnya 60.000, total yang harus kita bayar 960.000. Kalau untuk 5 gram, contohnya 125.000, total harganya 4.625.000. Tapi kalau misal kita bagi 4.625 dibagi 5 gram, itu kita dapat harga per gramnya 925.000. Jadi harga 5 gram ini lebih murah daripada harga kepingan 1 gram. Nah, kalau kita ngomongin buyback, ya sama aja gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang sering bertanya kan, kok kalau jual ke toko emas mereka kayak dolar ya, ngelihat yang tahun baru gitu harganya bisa lebih tinggi gitu. Kalau yang makin lama tahunnya gitu harganya lebih rendah. Ya itu kembali lagi lah ke tokonya gitu. Karena toko itu ketika mereka membeli barang yang tahun baru, mereka kan bisa jual lagi lebih cepat. Jadi ya tentu saja mereka berani mengambil resiko untuk menerima harga lebih tinggi gitu. Tapi untuk yang barang tahun lebih lama, kan mereka harus berupaya untuk menawarkan ke konsumen-konsumen mereka selama ini, ada barang murah nggak? Mau nggak nih? Gitu. Dan kalau konsumennya kebanyakannya seperti Kang Evan, itu kan boleh dibilang udah barang lelang ya. Jadi udah barang yang istilahnya murah ditawarkan gitu. Ya kalau bisa terjual ya bagus gitu. Jadi tergantung dari supply dan demand. Ya mungkin kalau di saham ya tergantung order book-nya ya, lagi pada ARB atau ARA semua gitu. Kurang lebih sama lah, cuma memang bedanya ini di pasar fisik emas saja yang batangan. Nah, kapan waktu terbaik untuk memiliki emas? Ya pada saat sekarang, pada saat kita memiliki uang. Sama seperti investasi instrumen lainnya, kita sudah mengalokasikan, ketika kita menerima pendapatan kita sudah langsung alokasikan. Contoh seperti tadi ada rule-nya dari Kang Evan kan 50, 30, 20 kan. Jadi kalau misalnya 20%-nya kita buat investasi, ya 20%-nya kita udah pilah-pilah tuh. Oh, saya buat saham sekian persen, saya buat emas sekian persen gitu. Itu udah langsung kita pisahkan gitu. Ya kalau tadi Kang Evan tadi bilang lebih berasa 10 tahun, saya setuju. Ya makanya biasanya saya paling minim gitu, peganglah 5 tahun ke atas gitu. Lalu rasio ideal ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya, tergantung profil resiko kita sebagai investor. Kalau kita yang tipe agresif, biasanya 5% cukup. Kalau misalnya kita tipenya sangat konservatif, ya usahakan ya 30%-an. Dan ini pun juga disesuaikan dengan usia ya. Semakin usia semakin tua, hindarilah produk-produk investasi yang memiliki profil resiko tinggi gitu. Kecuali memang kita bisa manage dengan baik, tapi kan ya sepandai-pandainya tupai melompat, kadang jatuh juga ya. Jadi selalu harus berjaga-jaga, jangan taruh telur kita dalam satu keranjang. Nah, Indogold itu ya kita adalah PT Indogold Makmur Sejahtera, perusahaan yang memiliki izin Bapepti, bisa dicek juga di situs Bapepti. Kita juga menyediakan platform digital untuk pembelian emas batangan. Jadi nggak cuma beli emas fisik secara digital, tapi kita pun juga ada model e-commerce. Jadi istilahnya kalau misalnya teman-teman mungkin beli seperti kayak di Ijau atau si Oren gitu kan, beli ya, oh lihat harganya cocok, tinggal check out, kita juga bisa kirim gitu. Tujuannya kita bikin aplikasi ini ya sebenarnya memudahkan teman-teman untuk memiliki investasi emas secara mudah dan aman. Jadi ya membuka akses investasi dengan inovasi. Nah, ini salah satu contohnya kalau misalnya teman-teman ingin membeli emas batangan yang langsung dikirimkan ke alamat rumah teman-teman, ataupun juga bisa pick up di outlet kita yang ada di Tangerang tanpa dikenakan biaya kirim dan asuransi. Itu di aplikasi kita bisa download, harus verify KYC dulu, jadi ada KTP yang harus di-approve, nggak perlu selfie, tapi minimal KTP di-approve, nanti bisa beli baru klik emas batangan.
dan pilih itu mau ada emas brandnya UBS, ada Antam, ada Lotus Archie, bahkan kita pun juga ada gift series ya. Jadi yang untuk ulang tahun maupun yang ucapan selamat untuk pernikahan, kita juga ada di situ. Dan di sini tinggal masukkan keranjang dan check out. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman juga. Jikalau ada pertanyaan, silakan. Saya siap untuk menjawab dengan sebisa saya. Terima kasih. Oke, terima kasih, sangat super sekali ini. Oke, teman-teman, keren ya. Tadi udah disepil nih nama saham-saham nih, harusnya ada yang tahu nih. Ada Archie, ada Harta, ada Antam. Nah, UBS Usaha Sukses Bersama. Ternyata saya baru tahu itu singkatannya. Bukan UBS Bank ya, tapi itu. Nah, untuk emas tadi ada Archie, ada Harta. Nah, ini tapi cek dulu cari apa enggak ya. Jadi terima kasih Pak Indra buat paparannya. Nah, mungkin untuk sesi tanya jawab nanti saya minta tolong bantu Kang Evan untuk bisa pandu ya Kang. Pertanyaannya banyak nih ya, tapi saya nggak tahu apakah bisa dijawab semuanya. Jadi saya bakal bacanya cepat. Yang bisa saya jawab juga bakal saya jawab cepat ya. Pertama, yang pertanyaan jelas-jelas untuk saya dulu ya, dari Mbak Erika Paramita, bertanya untuk dana darurat sebaiknya kita simpan dalam bentuk reksadana pasar uang atau emas, dan emas yang bagaimana sebaiknya antara tabungan emas atau emas logam mulia atau emas perhiasan. Dana darurat biasakan dalam bentuk yang paling liquid yang bisa kita lakukan. Kalau saya pribadi, dana darurat itu saya alokasikan itu dalam bentuk cash saya saja. Jadi saya selalu menyimpan cash itu dalam jumlah 6 kali kebutuhan saya. Itu paling cepat aja saya. Dan saya nggak punya RDPU. Saya tidak menyarankan emas. Kenapa? Karena emas namanya darurat bisa datang lebih cepat ya. Bisa datang kapanpun, termasuk lebih cepat. Sedangkan kalau misalkan emas itu tendensinya adalah, tadi saya bilang lagi-lagi ini cara saya berpikir, emas itu harusnya proyeksinya jangka panjang. Jadi kalau misalkan dana darurat itu masuk spektrum kemungkinan besarnya terjadi besok atau minggu depan atau bulan depan. Itu nggak masuk jangka panjang kan. Jadi tidak saya taruh dalam bentuk emas. Iya dia liquid, tapi nilainya ketika kita BU itu bakal jatuh. Dan seperti yang saya jelaskan tadi, spread-nya besar. Jadi selisih antara harga beli dan harga jual itu jauh. Jadi kalau saya jadikan emas sebagai tabungan dana darurat. Dan yang mana yang lebih baik antara tabungan emas logam mulia atau emas perhiasan, tadi rasanya udah panjang lebar disebutkan. Emas perhiasan itu paling minim nilainya karena banyak sekali tricky ya untuk mengukur kadar, kemudian menjualnya dan sebagainya itu sangat tricky. Jadi mungkin tidak akan mendapatkan nilai seperti yang kita mau. Kemudian tabungan emas atau emas logam mulia, saya lebih pro ke emas logam mulia. Tabungan emas juga bisa disimpan, tapi kalau saya sih 50-50 sekarang rasionya antara tabungan emas digital dengan emas logam mulia. Tabungan emas pun saya tetap dalam satuan gram, tidak 0,0 sekian. Baik emas Antam maupun emas tabungan, emas digital, itu sama unitnya adalah gram, 1 gram minimal, bukan 0, sekian gitu ya. Kemudian bagaimana hukum membeli emas melalui online aplikasi, apakah boleh? Saya di sini tidak menjawab secara hukum ya, hukum silakan cari sendiri, karena jangan jadikan kata-kata saya ini sebagai fatwa ya. Buat saya, emas online, pastikan dulu vendornya atau tempat belinya, bagaimana cara mereka menjalankan usaha. Terus bagaimana proses bisnisnya mereka. Kenapa saya punya emas digital? Ada juga yang nanya di sini kenapa saya beli emas digital. Karena pertama saya merasa mereka menjalankan proses bisnisnya dengan benar. Satu, terus yang kedua memang ada tabungannya, reserve-nya. Nggak tahu nanti mungkin Mas Indra bisa cerita tuh bahwasanya mereka menjual emas itu juga harus ada reserve-nya, begitu mekanisme bisnis mereka. Jadi ketika saya beli, sama aja kayak saham sebenarnya. Ketika saya beli saham itu kan saya nggak lihat bentuk langsung kertas sahamnya gitu loh. Karena saya percaya, dan itu diawasi oleh OJK, terus ada DSN-nya juga di sana, itu bahwasanya memang ketika beli saham A yang
terbukti saham syariah berdasarkan DSN, itu memang udah beli walaupun kita nggak pegang berkas kertas sahamnya gitu loh. Ini masalah pemahaman aja, dan itu silahkan teman-teman cari pemahamannya sendiri. Apakah nanti endingnya kesimpulannya berbeda dengan saya, itu nggak masalah. Investasi itu harus yakin dan bukan ikut-ikutan. Jadi kalau nggak yakin nggak usah investasi. Sederhana buat saya sih ya. Tuh ya. Terus yang buat saya lagi dulu dari Ade Robiatul Adawiyah mau tanya, saya punya emas di 2015 dan emas di 2020. Saya mau jual, saya bingung lebih baik jual 2015 atau 2020. Kalau saya sih nggak ada, jangan diperumit ya. Lagi-lagi kalau saya sih emas itu bukan masalah nilainya sudah berapa sekarang, butuh atau tidak. Jualnya karena apa? Balik lagi tadi, ilmu investasi itu ilmu menentukan tujuannya apa gitu loh. Nah, kalau misalkan punya emas 2015, emas 2020, dulu beli emas di 2015 tujuannya apa? Beli emas di 2020 tujuannya apa gitu. Gitu ya. Jadi tujuannya dulu apa? Kalau misalkan ada tiba-tiba mendadak kebutuhan, ya kalau misalkan saya sih sebenarnya ya sederhananya emas 2015 lah. Kenapa? Karena nilainya sudah ini kan, sudah ada marginnya, sudah ada lebihnya gitu. Sedangkan emas 2020 mungkin 2020 harganya masih pada saat itu 900 ribuan, jadi marginnya belum terlalu besar. Tapi buat saya sama-sama aja, karena kalau saya, Excel saya itu adalah emas itu nggak saya hitung tahun belinya kapan, nilainya aja sama gramasinya aja saya ukur gitu ya. Terus ke Mas Indra ya, nih ada pertanyaan nih, bagus pertanyaannya dari Sylvia Octaviani. Saya sebenarnya tertarik untuk investasi emas, namun saya terkendala tempat penyimpanan. Saya mengusahakan di rumah tidak menyimpan barang berharga supaya nothing tulus untuk kalau terjadi ada masalah. Saya tertarik beli emas di fintech, namun dengar kalau tidak beli fisik maka hukumnya haram. Kalau menyimpan di safety deposit box itu berbayar. Bagaimana solusinya? Nanti saya bakal nimpalin juga, tapi silakan Mas Indra, silakan jelaskan juga ya sebenarnya bisnis Indogold ini seperti apa sih? Apakah jualan emasnya cuman angka doang gitu kan? Atau kertas doang, atau sertifikat aja, atau beneran ada nggak sih emasnya? Silakan dijelaskan Mas Indra. Jadi kalau di kita dari 2009 itu berangkat memang pedagang emas dari saya second generation ya, generasi kedua. Jadi memang jual beli emas lah. Cuman lewat aplikasi saya baru mulai start 2010. Dan seiring dengan waktu yang darinya belum ada regulasi dengan pembelian secara fraksi di aplikasi, mulai sudah diregulasi oleh Bapepti. Jadi kalau kita melihat Perba 4 2019, itu aturannya sudah jelas tata caranya seperti apa. Makanya kan dibilangkan perdagangan fisik emas digital. Jadi dia tetap ada konsep untuk custodian untuk emasnya, terus lalu ada clearing juga untuk dana penampungan masyarakat untuk uangnya. Jadi di Bapepti sendiri, penyelenggara seperti saya Indogold, saya harus taruh emas di custody. Emas itulah yang nanti dibeli oleh nasabah. Misalnya saya taruh 10 kilo, ada nasabah beli 1 kilo. Berarti di situ kepemilikan saya di custody sudah tinggal 9 kilo. Dan 1 kilo itu tercatat milik nasabah, yang mungkin bisa berbagai macam konsumen atau nasabah ya dalam hal ini gitu. Jadi ketika amit-amit terjadi dengan Indogold sesuatu gitu kan ya, emas nasabah sudah ada. Di situ nasabah dapat memilih mau dijual kembali emasnya, tarik dananya, atau mau tarik fisiknya. Tentu ketika tarik fisik harus bayar biaya cetak sertifikat sesuai dengan jenis kepingannya dan biaya pengiriman dan asuransi. Jadi intinya di kita sendiri pun juga karena sudah di bawah regulator, emasnya ada. Cuma memang media pembeliannya lewat channelnya digital. Nah, soal hukum ya seperti Kang Evan tadi sempat jelaskan ya mungkin harus dicari lebih tahu lebih dalam lagi karena saya mohon maaf saya tidak ahli di situ dan saya tidak dapat memberikan pendapat perihal hukum syariah baiknya seperti apa. Kalau misalnya kita ngomongin emas fisik yang sudah kita pegang di tangan dan mau kita simpan, kalau misalnya memang tidak nyaman simpan di rumah, tetap kalaupun juga tidak mau simpan di SDB, biasanya sih kita tetap harus simpan sendiri sih.
Kalau mungkin di India, kebetulan saya kan ada temen juga ya. Kalau di India mereka punya household culture-nya mereka semua emas semua. Jadi sampai satu household itu aja bisa punya 1 kilo emas. Dan mereka simpen di tanah. Jadi ada satu ketika orang yang sangat kaya itu dia taruh emas, taruh peraknya itu di tanah dan dia gali di lubang yang berbeda-beda. Habis itu dia pindah ke Pakistan, dia meninggal. Ini ada true story, ada beritanya juga gitu. Jadi habis itu orang yang beli rumahnya pas lagi renov ketemu emasnya itu baru di satu titik loh. Habis itu ternyata dia cari titik lain banyak emasnya. Itu otomatis pemerintah India aware juga ya karena nilainya besar sekali nilai emasnya dia itu. Jadi in the end sih ya itu disita sih emasnya. Jadi ya orang yang beli rumah juga tidak menikmati bahkan berurusan dengan hukum juga gitu. Karena ahli warisnya datang komplain gitu. Ini rumah saya punya ayah gitu kan. Ayah saya udah ninggalin wasiat di situnya ada galiannya banyak emasnya gitu. Jadi ahli waris nggak dapet, situ juga nggak dapet. Jadi intinya kalau misal pun juga kita takut simpen di rumah, ya at least ya saya ya itu salah satu resiko gitu. Kita kayak simpen uang, kita harus taruh gitu. Kalau kita memiliki kecukupan modal, kita baru taruh di STB. Tapi ingat, STB tidak akan bertanggung jawab karena pada dasarnya bank tidak mengetahui apa yang kita simpen di STB kita. Jadi dia tidak akan bertanggung jawab. Kalau mau benar-benar foolproof keamanannya, ya kita punya berangkas sendiri dan kita asuransikan berangkas tersebut isinya berapa gitu. Kita misalnya bilang, oh isi berangkas saya nilai asuransinya 200 juta gitu. Kita taruh barangnya ya 500 juta, otomatis asuransi ada cara perhitungannya sendiri ya. Kalau misalnya ternyata kita tidak membayar premi sesuai dengan nilai berangkas kita gitu. Jadi mungkin dari Kang Evan ada tambahan, monggo Kang. Sepakat, Mas Indra. Nah itu jadi salah saya pribadi kenapa saya memilih ada proporsi emas digital karena keruwetan memikirkan penyimpanan. Saya sama dengan Mbak siapa tadi yang ngomong, saya nggak pengen sebenarnya nyimpan emas pun saya nggak di rumah di sini, jadi saya nggak bilang langsung ya, saya nggak di rumah saya sendiri. Kenapa saya pengen rumah saya ini? Karena saya tinggal berpindah-pindah, jadi saya nggak pengen ninggalin rumah tuh dalam keadaan was-was, gitu kan. Jadi ya udah, amit-amit kalau misalkan kenapa-napa, ya udah innalillahi aja gitu ya. Jadi dan tadi udah dijawab juga sama Mas Indra bahwasanya karena saya akhirnya paham bagaimana metode mereka melakukan bisnis gitu ya. Saya yakin di sini bahwasanya saya beli emas tuh memang beli emas, cuman saya anggap tidak mereka simpankan langsung gitu. Selama pembukuannya ada, saya ada beberapa juga ya, saya spill nggak dia, saya menyimpan di Indogold kok. Mudah-mudahan nanti balance saya bertambah ya Mas Indra ya. Jadi saya nyimpan di Indogold, saya bakal belak-belakan saya nyimpan di Pegadaian Syariah juga gitu ya. Saya juga distribusikan karena saya selalu percaya ada juga pertanyaan tadi, apakah ada kemungkinan hilang atau error? Namanya kita berinvestasi selalu ada kemungkinan itu. Ini saya wanti-wanti ya. Mau investasi apapun selalu ada kemungkinan hilang. Makanya tugas kita untuk melakukan distribusi dan memanage risiko. Caranya gimana? Pilihlah yang terpercaya. Yang terpercaya pun bisa kabur, amit-amit bisa bangkrut. Tapi itu pentingnya kita karena investasi itu makanya ilmu uang ketiga. Gitu. Kalau misalkan udah bisa cari uang, kelola uang, investasi jadi mudah. Kalau investasinya rusak, masih bisa cari uang, masih bisa kelola uang, masih bisa investasi lagi. Ini orang kita kebanyakan uangnya baru dikit, buru-buru investasi, ngarepnya besok udah 2 kali lipat gitu loh. Serba instan kita ini, terlalu banyak makan Indomie makanya. Ya, jadi itu pertimbangan saya pribadi. Tadi udah bagus sekali dijelaskan oleh Mas Indra. Karena itu saya yakin selama ini niat, balik lagi ke niat ya, dan balik lagi ke metodenya gitu. Selama tidak ada bunga ya, tidak ada riba di situ. Saya beli sekian gram ya dapatnya sekian gram gitu loh. Itu udah jelas akadnya di situ gitu loh. Jadi nggak ada hadiah, nggak ada pemotongan yang kita tidak tahu. Itu sebenarnya yang saya jadikan sebagai acuan saya memiliki emas digital. Boleh diikuti, boleh tidak, nggak ada masalah. Saya nggak mengajak di sini ya. Silahkan yang mana yang nyaman. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas Indra ya. Mungkin ini untuk saya lagi,
Ya tadi udah dijelaskan ya, setahu saya emas harus tunai fisik karena termasuk barang riba. Nah, kita bahas dulu ribanya apa gitu loh. Kalau saya pribadi, saya cari tahu dulu emas riba itu maksudnya apa, terus apakah di tempat saya membeli emas ini nyata emasnya. Kalau misalkan katakanlah emas Indogold ya, saya pengen cetak, ya saya bakal cetak. Indogold, ya tadi Mas Indra sudah jelaskan, melakukan servis itu juga, tapi ada biaya cetaknya. Ya wajar aja, jelas kan cetak emas plus sertifikatnya, dan itu ada biayanya, saya bayar biayanya itu lagi, tapi emasnya tetap 1 gram, nggak dipotong gitu loh. Jadi buat saya itu nggak termasuk hal yang tidak jelas, dan saya merasa yakin di situ. Jadi itu jawabannya ya. Lalu ya mungkin izin menambahkan sedikit Kang Irfan tentang tadi ya, emas ini secara syariah gimana gitu kan ya. Tadi kan sudah dibilang ya, sebagai muslim kita tahu bahwa emas itu harus secara fisik ya. Nah, tapi ada kalanya tadi seperti yang ditakutkan, kalau nyimpen di rumah gimana nih, kalau pengen nabung emas punya 10 kilo bisa bahaya nih. Nah, daripada sewa depositnya itu mahal, teman-teman tadi alternatifnya bisa beli emas secara digital, tapi yang pertama teman-teman harus cek di Fatwa nomor 77. Jadi Fatwa nomor 77 itu membahas tentang jual beli emas secara digital. Itu seperti apa? Syaratnya apa? Nah, banyak yang menelan mentah-mentah bahwa beli emas digital itu boleh gitu kan ya. Tapi mereka ada poin yang seharusnya mereka bisa lengkapi gitu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Indra, oleh Kang Ivan juga, bahwa di Indogold ini setiap pembelian emas itu ada backupnya. Artinya apa? Bukan yang sekedar jual beli digital. Nah, mungkin Kang Ivan juga belinya 1 gram. Kenapa? Untuk jaga-jaga kalau 0,1 ini nggak bisa dipecah, atau misalkan masih sebagai standar sebagai pecahan tadi ya Kang ya. Jadi mungkin untuk menghilangkan itu, teman-teman bisa belinya tetap 1 gram. Nah, kalau di Indogold tadi sudah dijelaskan bahwa pembelian emas yang misalkan 1 gram itu bisa langsung di backup 1 gram emas juga. Jadi artinya sama ya. Nah, nanti ketika sudah cukup, misalkan tadi kata Pak Indra 25 gram, 50 gram, boleh dicetak. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman tadi boleh buka-buka Fatwa nomor 77. Di situ ada poin-poin penting yang teman-teman bisa baca. Mudah-mudahan membantu. Itu aja kan. Sip, thank you Kak Hadi. Ya berarti Kak Hadi udah bisa dong nih. saya juga nih membaca. Lagi. Aduh. Pas sampai rumah, jadi nggak apa-apa. Okay. Tapi ini kok kita tutup satu pertanyaan aja karena waktunya juga udah jam 9. Iya, udah jam 9 ternyata nih. Nanti absensi juga sudah kita kirimkan di chat. Jadi satu pertanyaan aja terakhir, nanti baru closing statement dari Kang Ivan sama Pak Indra. Silakan Kang, satu pertanyaan Kang. Apa nih, saya cari pertanyaan. Ini ada pertanyaan tentang kenapa 1 gram, itu udah dijelaskan sama Kang Hadi tadi ya. Jadi kenapa 1 gram, karena buat saya itu pecahan yang paling, buat saya masih jelas bisa dicetak dan jelas satuannya ketika disimpan oleh layanan-layanan tempat saya membeli emas gitu. Kalau misalkan 0,00 sekian, secara logis common sense saya itu udah sulit untuk, itu fraction buat saya, fraction yang buat saya itu nggak bisa, kayak rasanya nggak logis aja buat saya. Itu alasannya, itu sangat-sangat pribadi ya, jadi mungkin tidak bisa dijadikan acuan juga. Dan yang terakhir mungkin ini ke Mas Indra ya. Ini ada pertanyaan dari Mas Trimulato. Bagaimana dengan tabungan emas yang ditawarkan, yang banyak vendor ya, salah satunya itu saya rasa juga Indogold juga punya, tapi vendor-vendor lain termasuk Bank Syariah juga punya gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan, misalnya menabung 100.000 lalu dikonversi dengan sekian gram emas gitu kan, namanya kan tabungan emas tuh ya. Apakah menguntungkan sebab ada biaya yang dibebankan? Kemudian aspek syariah Atia, ini mungkin kalau misalkan ada jawabannya silakan, tapi kalau tidak bisa di skip aja. Aspek syariah dari cicil emas seperti apa gitu. Silakan Mas Indra. Jadi kalau misalnya di bank syariah saya kurang menguasai ya Pak ya.
Cuman kalau misalnya balik lagi, kalau kita di Boba Pepti, jelas seperti tadi ada custody-nya. Jadi kita tidak boleh menerima uang nasabah baru beli emasnya dan taruh di custody. No, big no. Jadi dari regulator udah maksa buat kita taruh reserve-nya. Bahkan sampai di bawah certain threshold, maksudnya di bawah nilai quantity emas tertentu reserve ya, kita sudah dipaksa top up. Dan memang konsepnya bisa beli secara fraksi. Cuma kan memang seperti Kang Evan tadi, nggak nyaman hal seperti itu gitu. Lebih enak langsung beli 1 gram. Dan memang dari peraturan Bapepti pun juga yang diperbolehkan ditarik itu minimal adalah 1 gram. Ya. Gitu. Nah, terus kalau kita ngomongin cicilan, ya tergantung ya. Setahu saya kalau cicilan kan pasti bunga. Saya nggak tahu kalau di syariah jadi akad ijaroh atau apa, saya kurang menguasai hal seperti itu. Jadi mungkin Kang Evan bisa lebih ahli dan lebih jago lah menjelaskan cicilan bedanya gitu. Ya. Buat saya sebenarnya secara implementasi, jujur aja, kalau misalkan masih nyicil, jangan beli emas deh. Gitu aja deh. Simple. Kalau masih nyicil, berarti belum mampu, punten ya, belum mampu beli emas. Mending jelas-jelas aja. Ingat, ini ilmu investasi itu ilmu ketiga. Ilmu ketiga, dan emas itu nilai dari semua instrumen investasi, itu yang paling jangka panjang. Kalau udahlah ilmunya ketiga, kemudian ini instrumen yang paling jalannya lambat, terus nyicil pula, kapan menikmati hidupnya gitu loh. Ya, jadi jangan deh, udahlah kalau misalkan berpikir untuk beli emas terus masih nyicil, berarti belum bisa beli emas, sudah selesai gitu. Berarti cari instrumen investasi lain yang lebih memungkinkan. Misalkan contohnya tadi RDPU itu lebih jelas bisa dibeli gitu kan. Atau saham yang lot-lotnya kecil, saham syariah yang lot-lotnya kecil, itu jelas bisa dibeli tanpa nyicil gitu. Karena kalau saya jujur aja, kalau saya tanya pribadi ya, lagi-lagi disclaimer, apa yang saya sampaikan di sini adalah pengalaman saya. Yang itu adalah mungkin benar untuk saya, tidak benar untuk teman-teman. Dan saya nggak preaching di sini, saya nggak ngajak apapun, saya cuma cerita. Buat saya, kalau misalkan masih nyicil emas, berarti itu udah sinyal bahwasanya kita belum bisa ambil emas sebagai instrumentasi kita. Nyicil itu maksudnya apa? Di bawah 1 gram kalau buat saya. 0,1. Enggak, kalau misalkan masih belum mampu beli 1 gram, nyicil dulu tabung dulu uangnya dalam bentuk rupiah. Kalau misalkan udah genap bisa beli 1 gram, baru beli emasnya. Dalam bentuk apapun selama teman-teman nyaman. Jawaban saya seperti itu. Sepakat. Nah, mungkin nambahin juga ya Kang Evan ya. Oke, saya bantu ambil alih karena sudah bisa terkondisikan. Biasa kalau habis pulang langsung digandelin. Oke, tadi ya mungkin buat penutup aja. Jadi memang dalam fatwa itu sedikit ada dijelaskan bahwa benar nggak sih di emas digital itu ada underlying-nya. Kan aset emas itu kan harus ada underlying-nya ya. Jadi beli apapun selama ada underlying-nya itu diperbolehkan. Jadi kalau emas digitalnya Indogold tadi sudah disampaikan bahwa dia ada deposit emas yang akan mengurangi kuota emasnya, dan itu berarti kan ada fisiknya. Jadi ya tadi amit-amit kalau misalkan Indogold kenapa-napa, nasabah tetap dapat emasnya. Jadi bukan beli emas yang bodong ya, karena ada kemarin salah satu fintech yang saya sampaikan tadi itu ternyata nyicil emas, bisa beli emas mulai dari 10.000, tapi ternyata itu tidak ada underlying-nya. Itu yang bahaya. Nah, untuk berjaga-jaga lebih baik, betul kata Kang Ivan tadi, lebih baik uangnya ditabung dulu, kalau sudah 1 gram baru belikan. Itu lebih aman dan lebih buat teman-teman hati-hati kalau misalkan ragu tentang syariahnya, itu ya beli 1 gram emas ada kok gitu kan. Misalkan beli emas perhiasan kan 1 gram juga gitu kan. Nah, seperti itu. Itu ya mungkin. Oke. Terima kasih semuanya, saya izin akhiri. Terima kasih sekali lagi Kang Evan, Pak Indra, semoga bermanfaat jadi amal jariah kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Assalamualaikum.